pernah melihat lumba-lumba itu dia habis loncat ring api itu harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan dia nggak mau loncat lagi. Atau dia habis main bola yang bundar itu harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan nggak mau main bola lagi. Manusia juga begitu. Kalau nggak dikasih makan malas dia. Tapi kalau perutnya kenyang, ususi 2,5 jam, mau usuli, itu gampang disuruhnya. Tapi kalau perutnya lapar malas. Coba. Bahkan singa yang liar dan ganas itu, kalau selalu dikasih makan, itu bisa berubah jadi jinak dan bisa peluk-pelukan tuh sama yang ngasih makan. Coba. Pernah melihat? Kalau belum pernah lihat saya kasih lihat. Singa yang ganas itu Masya Allah. Tapi kalau dikasih makan, itu jadi hilang ganasnya, hilang liarnya. Dia jadi jinak, bisa ditunggangin, bisa diajak main tinju-tinjuan. Coba. Manusia begitu juga. Kalau dikasih makan, Masya Allah, hilang tuh ganasnya, hilang liarnya. Kenapa nih liar? Ya karena belum dikasih makan di masjid. Dia jinak dengan kebun. Karena jam 11 istrinya ngantar makanan kebun. Dia jinak dengan bengkel. Karena jam 11 istrinya ngantar makanan ke bengkel. Mulai besok ibu-ibu gak boleh ngantar makanan ke kebun, ngantarnya ke masjid. Bahkan sebelum matahari terbit, ibu-ibu sudah harus titipkan singkong rebus kepada suami. Pak, bawa ke masjid. Matahari di tengah langit, titip lagi sama suami. Pak, bawa ke masjid. Asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Singkong rebus. Wah, masjid penuh dengan singkong rebus. Subhanallah. Orang akhirnya bosan dengan singkong rebus. Besok ganti singkong goreng. Besok ganti dengan pepaya. Besok ganti mangga. Besok akhirnya musyawarah tuh. Jangan sama-sama singkong rebus. Yang lain bawa ini dong, bawa opor ayam, yang bawa goreng pisang. Lah akhirnya makanan itu beraneka ragam. 130 jenis makanan akan tersedia setiap hari di masjid. Sebenarnya kita sudah latihan ini pada bulan Ramadan. Tapi kita lupa di luar Ramadan. Kalau latihan itu maksudnya mau naik ring yang sebenarnya. Tapi kenapa setelah waktunya naik ring sebenarnya malah ditinggalkan? Lucu kita ini. Ada masjid Pak di BSD itu, masjid binaan kami nih. Saya ini pengurus Gema Sajid sama Pak Helmi. Gema Sajid itu gerakan makmurkan 1 juta masjid di Indonesia. Masjid itu ketika pertama kali datang, itu langsung diusir, nggak boleh sini. Padahal yang azan 1 orang, yang qomat 1 orang, yang imam dia, makmumnya dia juga 1 orang itu aja. La ilaha illallah. Tapi kita datang lagi. Saldonya sebulan waktu itu hanya 500.000. Marah-marah gitu. Saya naik di atas mimbar diturunin. Tapi kita datang lagi. Kita ceritakan masjid Nabi itu begini, masjid Nabi itu. Akhirnya ganti pengurusnya. Jadi kalau pengurusnya memang nggak bisa terbuka otaknya, yang bagusnya diganti. Ganti pengurus baru boleh semua. Mau naik di atas mimbar boleh, mau bicara tentang masjid Nabi boleh, tikaf boleh. Akhirnya kita buat. Sekarang ini apa yang terjadi? Disediakan es krim gratis. Sebulan pertama habis terus. Tapi bulan berikutnya udah biasa aja. Tukang Gojek makan. Ada warung di situ. Warungnya disediakan tidak ada kasir. Ditulis makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Waktu dievaluasi rugi. Saya bilang gini, kamu ganti tulisannya. Kami menerima bayaran lebih. Kami menerima bayaran pas. Kami menerima bayaran kurang. Kalau tidak punya duit, gratis. Kalau perlu duit, kami beri. Ternyata bulan berikutnya untung. Jadi saya tanya pengurusnya, gimana? Berapa orang bayar? Nggak ngerti, tapi ini ada yang naruh langsung duitnya di situ, kan memang tidak ada kasirnya. Duit boleh ambil di situ, boleh simpan di situ, kembaliannya ambil juga sendiri.
Ternyata untung ada yang lewat transfer dia bayar 1 juta. Ada yang bayar 500.000, ada yang 200.000. Padahal orang makan berapa sih? Paling 30.000, 40.000 kan. Udah pakai telur dadar mungkin apa. Tapi seperti itu. Orang itu senang karena makanannya tersedia. Kapan dia mau makan, kawan-kawannya diajak makan sama-sama di situ. Enggak ada yang layani, ambil sendiri. Itu masjid sekarang berapa jumlah kasnya? 2.600 juta, 2,6 miliar. Kenapa? Karena pengurus masjidnya pemurah, enggak pelit, enggak medit. Itu jadinya jemaah masjid juga pemurah. Dia jualan singkong, singkongnya untung, keuntungan taruh di masjid. Dia jualan pepaya, pepayanya untung, untung taruh di masjid. Dia jualan beras, berasnya untung, untung. Dia senang naruh duitnya di masjid. Karena itu menjadi tabungan akhirat dia. Itu sudah dibelanjain duitnya tiap hari, dibeliin makanan, dibeliin es krim. Tetap aja duitnya bertambah-tambah. Satu Jumatnya 25 juta. Satu Jumat itu kotak infaknya. Hari-harian itu tidak kurang dari 1 juta. Zuhurnya aja 200 orang. Kalau Jumat 1.200 orang sore. Mulai dari membuka. Tapi kuncinya itu makanan. Sebenarnya ada kunci namanya 9S. Nah ini 9S ini harus dihafal benar-benar supaya bisa makmur masjid kita. Sehingga 100% lagi balik berjemaah. 1, senyum. Kita datang ke mall senyum. Datang ke pasar senyum. Satpamnya senyum. Itu resepsionisnya senyum. Pelayan jualan tokonya senyum. Semua orang senyum. Orang senang datang ke mall, pasar. Kita kadang-kadang datang ke masjid, mulai dari tukang pukul beduknya cemberut, imamnya cemberut, marbotnya cemberut, goringnya cemberut, khotibnya cemberut. Masya Allah. Kemarin saya datang satu masjid, wah anak-anak diusir, jangan berisik. Pokoknya semua orang dimarah-marahin. Orang jadi malas ke masjid itu. Apalagi di masjid itu ada namanya alat penangkal jemaah. Kalau ini ada di depan pintu gerbang masjid kita, itu namanya alat penangkal jemaah. Apa itu? Ringgo-ringgo. Tahu nggak ringgo-ringgo? Belum. Keranda jenazah. Keranda. Waduh. Banduso. Apa namanya di sini? Banduso. 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 Banduso ditaruh depan pintu gerbang. Waktu Isya ada orang mau mampir atau maghrib mungkin mau mampir. Hujan-hujan gerimis, lampu temaram. Begitu mau masuk tiba-tiba mungkin ada kucing berteduh di situ, datang kaget dia loncat. Langsung goyang-goyang itu mondusonya. Orang itu udah nggak mau saya ke masjid itu. Aduh. Kadang-kadang banduso itu ditaruh di tempat wudhu. Nah, ilah jadi itu namanya alat penangkal jemaah. Jangan ada alat penangkal jemaah ditaruh taruh di tempat sembunyi. Itu kan tidak setiap hari dipakai, ya enggak? Mungkin sebulan sekali belum tentu dipakai. Walaupun itu kendaraan terakhir, tapi tidak sering-sering dipakai. Sembunyikan tuh alat penangkal jemaah. Nah, senyum, salam, sapa. Apa? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Udah berapa? 5. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sediakan singkong sampai subuh. 9S. Sediakan singkong rebus, boleh juga sop, boleh juga soto, boleh juga sate. Pokoknya es, somai boleh juga. Allahu Akbar. Kalau kita buat 9S di masjid kita insya Allah. Dan itu tadi 65 rumah di sini, 1 piring nasi lebihkan, 1 piring sayur lebihkan, bawa ke masjid. Kalau dia nggak bisa bawa, orang masjid jemput ke sana. Coba, itu kan kesempatan jadinya untuk 2,5 jam. Coba. Jadi kalau memang kebanyakan, kalau 130 piring sehari ya udahlah,
2 hari sekali bawa, atau 3 hari sekali bawa. Tapi jangan sampai rumah dengan masjid tidak ada hubungannya. Ya kan ini pesan Masyaikh. Dan ini kehidupan sahabat. Kaum wanita memasak di rumah sederhana, suaminya bawa ke masjid. Selalu ada makan di masjid. Di masjid yang saya bilang tadi itu, masjid-masjid kami di BSD rata-rata ada namanya food box. Itu ada di Masjid At-Taqwa di Bengkulu, food box. Jadi kotak makanan. Jadi ibu-ibu yang masak lebih di rumah dibawa ke masjid. Yang makan tidak harus orang miskin, orang kaya juga kan makan juga. Ditaruhnya di food box itu, ditaruhnya di lemari yang ada di masjid. Kadang-kadang ada orang naruh buah di situ. Kadang-kadang macam-macam orang taruh. Apa yang kelebihan makanan di rumah ditaruh di masjid. Sekarang ini ibu-ibu kita karena tidak tahu fadilah orang memakan masakan dia, akhirnya udah dibuang-buang masakannya, sia-sia. Padahal kalau dia masak sehingga makanan yang dimakan oleh orang masjid, itu pikirannya akan nyampe ke masjid ibu itu. Pikiran akan nyambung dengan masjid. Selama ini pikirannya nyambung dengan kebun. Karena jam 11 dia ditugaskan suaminya ngantar makanan ke kebun. Sehingga pikirannya itu kebun. Pikirannya dunia. Tapi kalau disambung pikirannya dengan antar makanan ke masjid, maka pikirannya masjid. Pikirannya akhirat. Bersih insyaallah ya. Nah, supaya orang ini mau lama-lama berada di masjid, ya mau tidak mau sediakan makanan. Perbaiki sarana-sarananya, peralatan-peralatannya. Saya sholat di Masjid Bali di Singapura. Selepas sholat saya ke kamar mandi. Di kamar mandinya itu tersedia sikat gigi yang masih segel, tersedia shampoo, tersedia sabun. Itu gunakan uang yang ada di kotak itu untuk beli itu. Uang yang ada di masjid itu belanjakan sampai nol. Orang-orang kan protes, kenapa duit masjid habis? Nah kan kamu yang makan. Itu kan kamu makan uang kamu sendiri. Dan orang kalau melihat kas masjid 36 juta, wah ngapain saya taruh duit di masjid? Banyakkan duitnya masjid daripada duit saya. Mendingan saya pinjam duit masjid untuk nambah dagangan saya. Allah. Jadi habiskan uang masjid itu untuk berkhidmat. Beli gula, beli kopi, beli susu, beli makanan-makanan yang orang suka. Perbaiki kompor, kamar mandi, dapur, sediakan perlengkapan. Walaupun makanan dikirim dari rumah, tapi dapur kita tetap juga harus lengkap. Kalau ada tamu datang, macam-macam. Kalau perlu pakai microwave. Kalau masjid-masjid di Afrika Selatan, kami ini bergerak 30 masjid di Afrika Selatan. Semua masjid dari yang kecil sampai yang besar, itu ada air keran panas, keran dingin. Keran wudhu, keran mandi, bukan keran untuk minum bikin kopi. Keran untuk mandi, keran untuk wudhu, bisa pilih panas air dingin. Ya mungkin masjid kita, yang penting tuh kita dapat gambaran masjid seperti ini. Ke depan kita perbaiki masjid kita. Masjid kita harus lebih baik daripada rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Harus lebih kokoh. Hasan? Masya Allah. Kita, nanti habis isa di taskil 24 jam ya Biroso ya. Jadi habis isa nanti jangan langsung pulang. Kita akan latihan sama Biroso bagaimana agar kita ini membuat jadwal untuk menghidupkan 24 jam masjid kita. Kalau ada makanan mudah, tapi kalau perut lapar nggak mau orang tinggal lama-lama di masjid. Insyaallah nanti habis bisa kita sambung. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cambiabei.